selamat datang kembali di Ars Channel. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Setelah minggu kemarin ternyata view-nya banyak juga. Kalau kita ngobrol-ngobrol, ya udah kita ngobrol-ngobrol lagi aja. Gak ribet soalnya editnya. Ya, lumayan lah. Jadi di video kali ini kita mau ngobrolin soal memilih barang itu kalian beli secara lokal atau secara internasional alias atau beli dari di luar negeri kayak marketplace yang di luar negeri. Oke, karena aku lebih sering beli di lokal dan Mas Indra karena Mas Indra ini juga koleksi Gundam, Mas Indra, koleksi berhala-berhala. Ya lumayan lah. Koleksi berhala-berhala, jadi sering juga ke luar negeri dan beli barang dari luar negeri. Jadi kita mulai dengan yang pertama adalah kapan dan kenapa harus beli di lokal dulu. Ya, Oke, jadi gini. Kalau kita ngomong ya, kapan kalian harus beli produk lokal atau kapan kalian mau beli produk dari luar negeri, kita ngobrolin dalam konteks produk komputer. Sebenarnya kembali lagi pada kebutuhan kalian sih ya. Barang yang kalian cari sebenarnya sudah ada di produk lokal itu sudah ada di Indonesia, atau mungkin produk itu sama sekali tidak pernah masuk di Indonesia. Oh, iya. Biasanya kalau produk itu sudah masuk di Indonesia, biasanya harganya akan lebih murah kalian beli dari sini. Walaupun misalnya kalian lihat dia lebih mahal daripada internasional, tapi kalian jangan lupa kalian masih ada pajak dan lain-lainnya yang harus kalian bayarkan, ya kan? Jadi akhirnya kalau kita ngomong dari segi harga, kalau barang memang sudah ada lokal di Indonesia, mungkin akan lebih enak kita beli lokal di Indonesia. Tapi kalau untuk barang tertentu yang dimana memang kalian cari di Indonesia dan kalian nggak bisa nemu barang itu, ya mau nggak mau kalian harus beli dari luar. Tapi ketika kalian beli dari luar, kalian juga perlu tahu bahwa beli produk dari luar itu cukup banyak resiko. Mungkin kayak yang Ryzen 1600 AF itu ya? Ya, itu yang tanya. Ya, 1600 AF itu contoh. Itu produk itu sebenarnya dulu kita sempat mau beli dari luar, tapi ternyata dari marketplace di internasional mereka nggak bisa kirim produk itu ke Indonesia karena mungkin ada restricted untuk produk itu bisa dikirim keluar dari Amerika. Emang gitu ya? Emang ada rule? Ya, karena mungkin barang untuk produk contoh misalnya kayak kemarin 3500X itu kan pasar produknya harusnya berada di China. China only. Tapi pada akhirnya kan dikirim ke Indonesia Pasar dan resmi. masuk ke pasar Indonesia karena mungkin Indonesia juga segmented pasarnya tidak terlalu berbeda jauh dari pasar China ya kan. Tapi kalau untuk produk 1600 AF ini kita sendiri udah coba cari, memang mereka nggak bisa ngirim keluar dari negara Amerika sih Ya ya. meskipun Kemarin kita sebenarnya cari. cukup menarik masih harganya ya. Ya harga sih cukup murah, tapi kalau dibilang dengan harga segitu belum dengan pajak dan lain-lain sebenarnya tidak akan jauh-jauh dari 2.600 sih ya harganya. Jadi ya kita mau bilang worth it juga nggak worth it lah ya sebenarnya ya. Nah ini cara beli dari luar negeri karena nggak semua orang ya, kayaknya nggak semua orang bisa beli dari luar negeri deh. Sebenarnya kalau mau dibilang bisa beli dari luar negeri apa enggak, semua orang bisa beli, yang penting ada duitnya, itu yang paling penting. Ya kan? Mau beli produk dari luar negeri, kalau nggak ada duitnya juga percuma ya kan? Jadi kalau kita bilang mau bicara beli barang dari luar negeri, sebenarnya kalian bisa beli dari mana-mana. Contoh misalnya marketplace yang umum orang Indonesia beli lah ya. AliExpress itu udah paling banyak orang Indonesia beli dari sana. Ada Amazon, ada Newegg, ada beberapa yang lain sih setahu saya ya. Itu kalau untuk produk komputer. Kalau mainan sih masih banyak lagi yang lain ya kan. Kita nggak bahas itu, kita bahasnya komputer ya kan. Jadi kalian mau beli dari sana apa enggak sebenarnya itu kembali lagi tergantung kalian punya dana apa enggak, itu pertama. Terus kedua, kalau masalah beli dari situ kebanyakan mereka terima pembayarannya rata-rata pakai kartu kredit. Jadi pastikan kalian juga punya kartu kredit yang memang kalian bisa beli dari sana. Tapi kalau kartu debit yang bisa internasional? Setahu saya sih kebanyakan mereka mintanya kartu kredit atau kalau enggak biasanya PayPal, itu yang paling umum dipakai untuk PayPal. Jadi pastikan kalian punya itu dan kalian bisa beli barang itu dengan menggunakan pembayaran kartu kredit atau PayPal, itu yang paling umum dipakai. Kalau untuk pembelian dari luar, kalau masalah belinya dari mana ya tinggal kalian cek. Selama websitenya ini bisa terima shipment ke internasional dan menuju Indonesia, saya rasa tidak ada masalah sih mau beli dari manapun, mereka pasti akan layani. Kendala nih mungkin ya, karena kayak ada beberapa cerita kasus udah beli 2 bulan, 3 bulan nggak nyampe itu kayak gimana? Kalau masalah kendala seperti itu sih kebanyakan biasanya mungkin kalian belinya tidak dari marketplace yang jelas ya kan, tapi kalau marketplace-nya jelas contoh seperti Amazon, terus seperti kayak AliExpress kayak gitu, biasanya dia ada sistemnya kayak di Indonesia, kayak kalian beli dari Topet atau mungkin dari Bukalapak atau lain-lainnya lah ya, kurang lebih seperti itu. Mereka istilahnya cek kalau memang barang belum sampai di Indonesia, payment sama mereka biasanya juga di hold dan dicek ulang kembali dan biasanya ada asuransinya. Karena pengalaman saya dulu pribadi pernah beli produk juga dari Amazon, barang kita dikirim ke Indonesia, ternyata sampai di Indonesia barang itu hilang. Dinyatakan hilang dari kantor pos. Akhirnya dari pihak Amazon menggantikan penuh barang itu dan mengirimkan kembali barang baru. Ya tapi akhirnya jadi lebih lama. Makanya kan itu juga salah satu resikonya. Ya, mau beli barang dari luar siap harus nunggu lama. Dan kalau satu lagi, kalau kalian tidak siap untuk menunggu barang dan selalu was-was, ada baiknya kalian beli lokal. Daripada nanti dikit-dikit barang saya udah dikirim nggak? Dikit-dikit barangnya di mana? Takutnya nanti kalau dia juga udah bosan jawab, nggak di-reply. Ini gimana sih kayak
yang Ya, contoh seperti kayak kingpin barang-barang ini, gini, ini kan kayak Bong Ellen tuh di Indonesia kalian mau beli produk ini nggak mungkin nemu di Indonesia ada jual. Kingpin. Jadi mau nggak mau untuk produk seperti ini ya harus dibeli dari luar negeri ya kan. Tapi Hmm. kalau barang lokal biasanya saya rasa kalau barang-barang umum harusnya ada lah ya lokal ya. Terus kalau barang-barang dari luar negeri gitu masuk ke Indonesia gitu kan ada pajaknya Mas Indra ya. Ya. Ada pajak, ada cukai juga, pokoknya ada. Ini ya cukup ribet lah kalau orang nggak tahu. Nah, itu sebenarnya kalau kalian udah dengar berita per 30 Januari kemarin itu sudah berlaku peraturan baru di Indonesia untuk impor. Jadi yang sebelumnya misalnya kalau kalian misalnya tidak punya NPWP, mungkin kalian bisa bayar pajak 10% plus 7,5 plus 10% plus 10% lagi dendanya karena tidak punya Totalnya NPWP. berapa? Ya, tapi kalau punya NPWP 10 plus 10 plus 7,5. Apa 27,5%. Ya, tapi sebenarnya tidak 27 sekian, 28 sekian karena itu ada perhitungannya lagi. Oke. Tapi kalau dengan peraturan yang baru berlaku mulai 30 Januari kemarin, sudah tidak dipandang lagi kalian punya NPWP atau tidak, berlaku satu tarif flat 10% plus 7,5. Tapi kalau pada prakteknya ketemunya kurang lebih 18,25% totalnya. By the way, ini aku pernah nonton video aku Kudet. Jadi, halo, Kudet. Jadi aku tuh paling lebih Kudet itu karena Kudet itu tinggal di Batam dan dia adalah bakul alias jualan barang dari Batam. Dia itu merasa dirugikan dengan adanya rules baru dari Ibu Sri Mulyani ini. Dari Sri Mulyani. Ya, soal itu. Ya, jadi mungkin gini, buat teman-teman mungkin yang ada di Batam, mereka mungkin kalau kirim barang keluar dari Batam sekarang, mereka mungkin akan dikenakan pajak keluar seperti yang tadi saya bilang ya, 10% dan 7,5. Kenapa ini bisa terjadi di mereka? Karena untuk di Batam, barang import itu PPN, bea masuk, dan PPH tidak mereka bayarkan ketika mereka import barang itu masuk ke Batam. Jadi Batam itu FTZ, Free Trade Zone area. Berarti kalau barang dari luar negeri masuk ke Batam free. Tidak ada pajak sama sekali mereka bayar. Dulu itu dua-duanya nggak bayar. Nah, Masuk dan keluar. dulunya mungkin bagi pedagang-pedagang di Batam mereka merasa keberatan dengan sekarang karena dulu memang ketika mereka bawa masuk barang dari Singapura mungkin atau dari luar negeri lah ya masuk ke wilayah Batam mereka tidak bayar pajak dan ketika mereka kirim pun mereka tidak kena biaya apa-apa. Jadi sebenarnya dia cuma bayar biaya kirim. Sedangkan untuk di luar area Batam seperti kita yang ada di Jawa atau mungkin teman-teman yang berada di luar pulau ya kan pokoknya selama dalam area Indonesia di luar Batam atau di luar area Free Trade Zone lah ya itu kita harus bayar pajak normal ketika kita beli barang kita kena pajaknya dulu 10 plus 10 plus 7,5 itu dan kalau peraturan baru sekarang kita harus bayar 10% plus 7,5 itu di depan. Berarti 10% itu PPN sama apa tidak? Sama bea masuk. Oh, PPH sudah bea tidak berlaku masuk sekarang kalau untuk import yang terakhir ini. Jadi ya apakah itu memberatkan? Nah, itu yang akhirnya mungkin beberapa penjual-penjual di Batam merasa mereka diberatkan dengan itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomong jujur saja, kita sebagai orang yang berada di luar wilayah Batam, kita harus bayar pajak di depan untuk membeli produk apapun dari luar negeri. Sedangkan mereka tidak membayar pajak di depan. Dan pada akhirnya ketika mereka mengirim keluar, mereka dikenakan pajak. Saya rasa itu mungkin harusnya kalau kita mau apa ya? Fair Ya, fair play lah ya. Fair play, ya. Itu harusnya fair saja gitu loh. Masuk tidak bayar, keluar ya bayar dong. Sedangkan kita yang berada di area lain, masuk kita bayar, keluar kita nggak bayar. Sama aja. Karena kita udah bayar di depan. Ya, sedangkan kalau untuk mungkin mereka berada di wilayah Free Trade Zone, karena memang ada beberapa wilayah, bukan hanya Batam, sebenarnya ada Bintang, sama ada lokasi lain. Pokoknya ada 3 atau 4 daerah itu tidak bayar pajak di depan. Nah, ketika mereka kirim keluar dari area sana menuju ke area lain di Indonesia, mereka dikenakan pajak karena dihitung ekspor keluar dari wilayah situ. Walaupun wilayah itu berada di dalam Indonesia. Tapi mereka Free Trade Zone. Free Trade Zone area karena mereka berada di Free Trade Zone area. Nah, saya rasa ya kembali lagi sih ke pribadi masing-masing ya. Mau dianggap ini apakah memberatkan atau enggak? Karena di area lain sih kita semua dikejar dengan pajak. Cukup banyak juga mungkin dari kalian yang bertanya, kenapa kalau kalian beli barang dari Batam harganya cukup murah? Ya ini alasannya. Karena mereka tidak perlu bayar pajak di sana untuk memasukkan barang. Ya pasti sih uang pajak masuk ke negara ya dipakai untuk membangun fasilitas yang ada. Ya jalan tol dan lain-lain dan segalanya itu. Dan itu kan yang ngerti yang memanfaatkan kan negara. Pada dasarnya kan kembali lagi sebagai warga negara kalian merasa ini kontribusi harus membayar apa enggak ya kembali ke pribadi masing-masing kan. Jadi, kalau menurut kalian tidak mau membayar ya sudah ya mau ngomong apa ya kan itu kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi intinya sih menurut Mas Indra, menurut kita ini juga ada yang pajak ini juga membantu. Jadi ini tuh orang yang masukin resmi dan orang masuk Batam ini biar fair dua-duanya. Ya istilahnya mereka berjualan pun nggak ada yang masak pasar gitu Mas Indra ya. Istilahnya gini,
orang yang produksi barang lokal di UMKM pun, Nah, atau ini UMKM lokal, yang itu penting juga ya. mereka tidak terganggu dengan itu. Karena terus terang kan produk-produk produksi Batam lokal itu? Indonesia juga cukup banyak. Contoh misalnya kayak sepatu, baju, Baju, Indonesia kan sudah ada betul. produksi lokal. Bayangin kalau misalnya mereka yang produksi lokal atau mungkin kalian mungkin yang orang Punya tuanya usaha, punya lokal usaha ya, seperti ya. itu, atau mungkin punya keluarga yang usaha seperti itu, kalian bisa bayangin. Ada brand dari luar masuk, Kalian ada harus yang bayar murah gitu. biaya dan lain-lain dan segala macam-macam, sedangkan produk dari luar masuk tanpa membayar pajak 1 sen pun masuk ke pasar, kalian menjual produk itu di daerah kalian. Kira-kira bagaimana persaingannya, ya kan? Jadi kita jangan melihat sebagai diri kita sendiri peduli amat dengan yang lain. Kita beli barang pokoknya yang penting bisa dapat murah, kita bisa makan. Tapi kalian perlu pikirkan bagaimana dengan usaha-usaha lain yang berada di area Indonesia ini, di mana mereka harus bayar karyawan, bayar gaji, mungkin keluarga kalian dia punya bisnis atau apa segala, di mana mereka harus bayar segalanya dengan aturan main yang ada. Ya, karena Bisnis jadi tidak fair, lawannya karena ini, itu, ya lawannya ini yang nggak dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ini. Nah, ya itu tadi saya bilang kembali lagi buat kalian ini fair apa enggak, ya kembali ke pribadi masing-masing. Nanti kan soalnya karena mau beli yang ada pajaknya, membantu berkontribusi kepada negara, atau kan yang mau bayar pajak. Ya ini nggak pokoknya yang apa-apa penting sih. bisa dapat murah, ya bisa Ya, beli dari terserah, sana. ya. Tapi saya nggak tahu sih kalau untuk sekarang apakah barang itu dari Batam apakah masih bisa lancar keluar tanpa membayar pajak itu. Karena setahu saya sih masih ada beberapa juga tetap yang bocor keluar. Nah, oke. itu Dapat sih juga yang ya. tahu mereka lah ya, kita nggak tahu ya. Tapi Orang-orang intinya dalam sana. ini penjelasan dari kita kenapa kalian bisa beli produk dari Di sana Batam. bisa murah ya karena itu alasannya. Terus ini kan lagi suasana lagi sedang tidak sehat, tidak sehat. Sedang pandemi. social distancing. Mestinya kamu jauh-jauh dari sini, Mat. Social distancing, satu meter, tapi karena kameranya Ya nggak karena full kameranya frame. kita terbatas ya kan. Ruangannya Jadi harus terbatas. mepet. Terpaksa kita harus mepet-mepet. Jadi besok kita periksa bersama, Mat. Jadi kan situasi Indonesia ini lagi sedang tidak kondusif karena ada COVID-19 alias coronavirus dan Ya. kalau kalian ngecek hari ini tanggal berapa? Jadi tanggal 23 ya. Dolar itu sekarang hari ini 17.000. Iya, Sore ini hampir 17.000. Saya nggak tahu sih kalau 17.000. sekarang mungkin ya 16 sekian 17 ribuan lah ya. Dan misal kayak ada suatu pandemi kayak gini, apa sih efeknya? Ya sebenarnya kalau kita bilang barang masuk dari luar dengan kurs yang ada hari ini ya sudah pasti akan naik, itu pertama. Terus kedua juga mungkin ada beberapa wilayah tertentu yang sekarang lagi lockdown. Setahu saya mereka mungkin shipment juga jadi bermasalah. Mungkin buat kalian yang beli barang dari luar juga mungkin kalau dari China sekarang setahu saya sih harusnya sudah tidak ada masalah lah ya. Iya. Tapi kalau dari negara lain mungkin kayak Amerika, Eropa mungkin bakal terganggu. Dan itu kembali lagi kalian harus tanyakan jelas pengiriman kalian apakah mereka bisa shipment itu on time atau enggak di masa seperti sekarang ini atau bakal mundur. Jadi jangan sampai kalian udah terlanjur beli dari luar negeri harapannya barang bisa cepat tiba tapi ternyata akhirnya tertahan karena pengiriman tidak bisa berjalan lancar. Ya kira-kira gitu aja videonya. Video singkat banget. Ya sebenarnya singkat karena kita cuma mau ngobrol ini karena cukup banyak, terus terang aja cukup banyak yang bertanya. Kita lihat di grup-grup atau di forum juga banyak juga yang bertanya. Kalau ngelihat harga misalnya harganya murah ya di sana, terus mau masukin ini ya itu tadi kita bilang kalian jangan lupa banyak sekali faktor harga yang dipengaruhi oleh keadaan misalnya dari transportasi, kurs dan mungkin juga resiko-resiko yang ada. Sama ada satu lagi sih kemarin juga kalau nggak salah saya lihat ada beberapa orang yang komplain distributor Indonesia untungnya besar sekali. Ya. Masukin barang apa Tadi juga ada segala yang macam. ada yang komen harga tadi juga harga barusan PC juga harga PC di Indonesia kayak beli lebih beli mahal kebun. daripada beli tanah, ya beli kebun. Mahal banget. Jadi kalian perlu tahu sebagai distributor lokal di Indonesia, mereka tentu menanggung banyak sekali resiko yang perlu kalian tahu. Jadi contoh misalnya kalian beli barang di mana barang itu rusak, mereka juga harus ambil barang itu dan beberapa pabrik tertentu meminta barang itu dikirim kembali ke pabrik untuk mendapat tukaran barang yang baru. Nah otomatis ini kan cost, biaya. Barang masuk dibayar, barang keluar dibayar. Nah kalau barang ini tidak dihitung dalam variabel harga barang, terus siapa yang nanggung biaya ini? Apakah istilahnya konsumen ini mau menanggung biaya ini pribadi? Mas Lingga sih mungkin ya. Saya yakin pasti tidak. Mas Lingga sih Nah pasti. makanya kalau kalian pikir kenapa kok lebih mahal ya resiko-resiko ini. Terus sama ada beberapa barang tertentu yang dimana mereka butuh izin postel. Izin postel ini juga biaya kan harus keluar kan. Biasanya Terus- motherboardnya pakai wifi itu ya, Mas. pokoknya ada wifi. Kenapa lebih mungkin mahal ada gitu ya, router dan wifi ya? lain-lain ya kan. Terus pakai Bluetooth itu juga butuh izin postel untuk barang oke. resmi. Terus ada lagi beberapa barang tertentu juga butuh perizinan khusus. Contohnya misalnya mereka butuh survei dan lain-lain itu terutama untuk produk yang berhubungan dengan hard disk itu butuh karena ada Oh ya? perizinan khusus. Terus prosesor
Nah, makanya jadi kalau kalian lihat misalnya ada barang tertentu kenapa kok lebih mahal ya, kalian perlu pikirkan variabel-variabel ini. Jadi buat kalian yang mungkin beli pribadi sendiri ya, kalian cuma beli 1-2 biji sih mungkin tidak ada masalah dengan itu. Tapi kalau untuk distributor mereka masukin dalam jumlah besar, mereka harus punya izin-izin ini yang harus dilakukan gitu loh. Nah, ini yang akan akhirnya mempengaruhi variabel harga itu. Jadi kita nggak bisa melihat satu sisi bahwa wah ini enak untungnya banyak. Ya jujur aja kalau misalnya dia distributornya istilahnya bisa untung mungkin yang seperti kalian bayangkan bisa untung 100, 200%, 300%, ya hari ini mungkin mereka udah beli pulau, nggak beli rumah. Jadi sekian video singkat kali ini. Kalau kalian suka baca artikel, jangan lupa mampir dosi kita di @id. Kalau di Instagram, jangan lupa follow Instagram kita di @idmedia. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe kalau kamu belum subscribe. Saya Rahmat, Saya Indra, kami undur diri. See you on the next video. see you.